Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, kemudian bahagia lahir dan batin. Perkenalkan, nama saya Ibu Homsiatun Istiqomah, biasa dipanggil Bu Homsi. Saya akan mengajar pelajaran sejarah Indonesia ya di kelas 10. Kemudian saya juga mengajar pelajaran bahasa Inggris di kelas 11. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi sejarah Indonesia semester Kasal terdiri dari 7 bab ya. Yang pertama yaitu memahami konsep dasar sejarah. Kemudian yang kedua, manusia praaksara dan budayanya. Yang ketiga, Indonesia zaman Hindu-Buddha. Yang keempat, perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kemudian yang kelima, perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat. Yang keenam, kondisi Indonesia pada masa penjajahan bangsa Eropa. Dan yang ketujuh, proklamasi kemerdekaan dan pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi yang pertama, yaitu memahami konsep dasar sejarah. Pengertian sejarah. Sejarah menurut bahasa Arab yaitu syajaratun, yang berarti pohon. Menurut bahasa Yunani yaitu historia, berarti ilmu atau orang pandai. Menurut bahasa Inggris history, yang berarti masa lampau umat manusia. Kemudian menurut bahasa Jerman Geschichte, yang berarti sesuatu yang telah terjadi. Nah, berikut sejarah menurut pandangan para ahli atau sejarawan. Menurut Herodotus, sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Kemudian menurut Aristoteles, pengertian sejarah menurut beliau adalah suatu sistem yang meneliti suatu kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi. Pada masa yang sama, sejarah adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan, record-record atau bukti-bukti yang konkret. Sedangkan menurut Carr, sejarah adalah suatu proses interaksi yang berkesinambungan antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada padanya. Dialog yang tiada henti-hentinya antara masa sekarang dan masa silam. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat-umat manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu. Menurut Mohyamin, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Menurut Muhammad Ali, pengertian sejarah ada 3. Yang pertama, sejarah yaitu ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau. Kedua, sejarah yaitu kejadian, peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yakni menyangkut perubahan yang nyata di dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sejarah yaitu cerita yang tersusun secara sistematis. Menurut Sartono Kartodirjo, sejarawan UGM, sejarah dapat dilihat dari arti subjektif dan objektif. Sejarah dalam arti subjektif adalah suatu konstruk, yaitu suatu bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Sejarah dalam arti objektif menunjuk kepada kejadian atau peristiwa itu sendiri, ialah proses sejarah dalam aktualitasnya. Objektif di sini dalam arti tidak memuat unsur-unsur subjek atau pembuat cerita. Ada 3 unsur sejarah. Yang pertama, manusia. Manusia di sini adalah tokoh atau pelaku dalam peristiwa sejarah. Kemudian yang kedua, ruang. Ruang di sini adalah tempat terjadinya peristiwa sejarah. Dan yang ketiga adalah waktu terjadinya peristiwa sejarah. Sebagai contoh peristiwa bersejarah yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia,
di mana tokohnya adalah Soekarno-Hatta, kemudian tempatnya di depan rumah Insinyur Soekarno yang sekarang menjadi Museum Naskah Nasional, dan waktunya adalah tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kemudian ada 3 cara berpikir dalam mempelajari sejarah. Apa sajakah 3 cara itu? Kita akan membahasnya pada pertemuan berikutnya. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.